Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Ziyata Ramadan dengan NPM 2308101018 Nah, kali ini saya akan membuat game sederhana dengan konsep object oriented programming menggunakan bahasa C++, dan di sini saya menggunakan aplikasi Codeblock sebagai extension. Langsung saja, mungkin langsung saya coding dulu, lalu setelah itu saya jelaskan. Yang pertama, seperti biasa, kita harus menuliskan include terlebih dahulu. Include iOS trim. Ini sebagai library di bahasa C++. Kemudian kita uh, include lagi untuk seperti lebih banyak lah library bahasa yang bisa dipakai. Kode, maksudnya fungsi yang bisa dipakai nanti. TD, LIB. Oke. Lalu kita lagi lanjut. Include time. Oke, langsung lanjut. Kita harus using namespace std std. Oke. Yang pertama kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Nah, untuk kelasnya di sini yaitu game. Game, kita buka kurung Kurawa. Nah, itu yang pertama protected. Jadi kita melindungi integer angka sama integer angka, integer angka sama. Jadi di sini kita kasih, kita kasih komen dulu. Angka yang harus ditebak. Oke. Kemudian kita integer jumlah tebakan juga. Jadi ini nanti di outputnya bakal berapa kali user itu menebak. Oke, kita komen aja. Di sini kita beri komen jumlah tebakan yang user lakukan. Oke, lanjut kita tuliskan juga public. Oh, sorry. Oh ya, public kan masih di kelas ini ya, masih di kelas apa namanya? Masih termasuk di kelas ini buat public lah, ya kayak gitu. Jadi di sini kita tuliskan angka sama dengan R&D dalam kurung dalam kurung persen dalam kurung persen, dalam kurung persen 100+1. Nah, tujuan menuliskan kode ini yaitu tulis komen yaitu untuk menghasilkan angka acak dari 1 dan 100. Nah, jadi di game ini kita hanya menggunakan tebakan dari angka 1 sampai 100. Kemudian kita tuliskan lagi jumlah tebakan sama dengan itu. Tujuannya yaitu untuk meriset jumlah tebakan.
Kita ke destruktornya. Kita tuliskan komen di sini yaitu destruktor. Nah, di dalam destruktor ada fungsi yaitu virtual game. Kita buka kurung, Kurawah, lalu kita tuliskan uh, jadi kan kita tuliskan maksudnya. Jadi di sini digunakan untuk uh, pembersihan. Jadi pembersihan game jika diperlukan. Pembersihan jika diperlukan. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini fungsi untuk mendapatkan angka yaitu integer get angka, kita buka kurung, kita tuliskan const kurung Kurawah, lalu di sini kita tuliskan return angka tanda titik koma. Nah, kemudian di bawahnya kita juga tuliskan fungsi untuk mendapatkan jumlah tebakan yaitu integer get void fungsi. Kita menggunakan fungsi void tambah tebakan, kita buka kurung Kurawah, habis itu di bawahnya kita tuliskan uh, jumlah tebakan, kita tuliskan plus plus tanda titik koma. Lalu kita masuk ke kelas turunan game tebak angka ini, yang dimana di awal kita beri komen dulu. Kelas turunan. Nah, jadi di awal kita tuliskan kelas game tebak angka, tanda titik 2 public game Kurawah. Nah, kita tuliskan kembali konstruktor yaitu game tebak angka, kita buka kurung, lalu kita beri tanda titik 2 dan kita beri game kurung, lalu kurung Kurawah. Kemudian kita juga tuliskan destruktornya seperti tadi, sama seperti kode yang di atas tadi yaitu game tebak angka. Kita buka kurung dan beri kurung Kurawah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk melakukan tebakan, yaitu yang pertama ada void tebak dalam kurung, kita buka kurung Kurawah, lalu kita masukkan di sini integer tebakan
integer tebakan, lalu kita beri tanda titik koma, lalu kita di sini tulis do untuk melakukan tebakan, kita buka kurung kurawah, lalu sini kita tuliskan code, code masukkan tebakan Anda, kita beri tanda titik dua, kita beri tanda titik koma, kemudian kita tuliskan chain tebakan tanda titik koma, lalu kita tuliskan tambah tebakan buka kurung tanda titik koma. Nah, selanjutnya kita uh, tambahkan juga jumlah tebakan dengan menggunakan fungsi if. Fungsi if else itu tebakan tebakan get angka untuk mendapatkan angka, lalu tanda titik tanda, jadi kita buka kurung, kemudian kita buka kurung kurawah, kemudian kita tulis ini code tebakan Anda terlalu, kita tuliskan di sini tebakan Anda terlalu rendah, kita tulis titik, lalu kita tulis coba lagi. Nah, ini jika jadi fungsi ini, fungsi if else di sini digunakan ya untuk misal si user menebak dan angkanya terlalu rendah, maka outputnya dari sistem akan menunjukkan bahwa angka itu terlalu rendah dari tebakan tersebut. Misal 30 nih, nah si user nebak 10, nah itu akan menghasilkan output tebakan Anda terlalu rendah dan akan disuruh untuk mencoba menebak lagi. Kemudian kita akhiri dengan and. Ya, lupa tanda titik koma. Kemudian kita tuliskan, sorry, kemudian di sini kita tuliskan else if tebakan get, sorry, get angka tanda kurung, kita buka, lalu kita buka lagi kurung kurawah, lalu di sini kita tuliskan code, di sini kita tuliskan code, sorry, tanda titik tebakan Anda terlalu tinggi. Nanti coba lagi. Nah, sama seperti fungsi yang code tadi, code tebakan Anda terlalu rendah. Nah, untuk fungsi tebakan Anda terlalu tinggi ini, jika misal diberi oleh sistem, angka yang diberi oleh sistem yaitu 50, lalu user menebak angka itu di angka 60 lah. Nah, nanti sistem akan mengeluarkan output yaitu tebakan Anda terlalu tinggi dan si user disuruh untuk mencoba lagi. Kemudian, sorry,
Oke, jadi untuk yang tebakan Anda terlalu rendah dan tebakan Anda terlalu tinggi sudah selesai. Kita masuk ke jika user menebak dengan benar. Oke, kita tuliskan di sini else kurung kurawa. Kita tuliskan code. Selamat jika jawabannya benar. Tebakan Anda benar. Kita beri tanda seru dan kita beri tanda petik. Lalu kita akhiri seperti biasa, kita akhiri dengan endly tanda titik koma. Oke. Dan jangan lupa kita beri uh, code lagi. Code di sini jumlah tebakan tanda titik dua. Lalu kita beri tanda terserah get angka, get jumlah angka maksudnya, jumlah tebakan buka kurung, dan kita akhiri dengan endly. Dan jangan lupa tanda titik koma. Kemudian kita di sini menggunakan fungsi while. While kurung tebakan sama dengan get angka, kita buka kurung, lalu jangan lupa kita beri tanda titik koma. Nah, jadi fungsi while ini digunakan untuk terus menebak sampai benar. Sampai benar. Oke, sorry, mungkin bisa. Oke, yang terakhir kita masuk ke fungsi utamanya. Kita beri apa namanya? Beri komen terlebih dahulu fungsi utama. Nah, di fungsi utama kita tuliskan integer main, kita buka kurung, kita buka kurung, dan jangan lupa beri kurung kurawa. Kemudian di sini kita tuliskan stran, kita buka kurung, time, buka kurung lagi, kita tuliskan di sini, dan dia iri dengan tanda titik koma. Nah, fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi random seed. Setelah itu kita tuliskan juga game tebak kalah, game tanda titik koma. Nah, ini untuk membuat objek permainan. Dan yang terakhir kita tuliskan game titik tebak tanda buka tanda kurung, lalu kita beri tanda titik koma untuk memulai permainan. Dan seperti biasa di akhir kita beri return.
nol ada titik koma. Nah, jadi ini codingan dari game tebak angka. Oke, ya, seperti janji saya di awal tadi, setelah menyelesaikan codingannya, saya akan menjelaskan secara rinci. Nah, oke, yang pertama kita mungkin langsung karena di fungsi include ini udah saya jelaskan, mungkin kita langsung ke fungsi kelasnya. Nah, jadi kelas dalam program ini yaitu game. Nah, kelas game ini adalah kelas dasar yang menyediakan logika umum untuk permainan tebak angka. Nah, atributnya ada angka, jumlah tebakan, konstruktor, yang dimana fungsinya nih konstruktor yang dimana fungsinya ini dipanggil ketika objek game ini dibuat. Kemudian angka satu dan 100 untuk menghasilkan angka acak seperti yang saya bilang tadi. Kemudian di sini kita langsung masuk ke destruktornya. Nah, jadi destruktor ini fungsi yang tidak melakukan pembersihan khusus karena tidak ada alokasi memori dinamis dalam kelas ini. Ya, tapi ini kenapa disertakan untuk mengkonvensi sumber daya jika nanti diperlukan, kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke kelas turunannya, terus kelas turunan game tebak angka. Nah, untuk atributnya, oh ya sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi fungsi dari kelas turunan tebak angka ini yaitu untuk menambahkan interaksi dengan pengguna. Nah, jadi ada konstruktor di sini. Nah, konstruktor yang dimana di dalamnya ada kode game tebak angka, titik dua game. Nah, ini untuk memanggil konstruktor dari kelas dasar. Nah, kemudian destruktornya di sini eh, sebenarnya tidak melakukan secara apa ya, tidak melakukan apapun. Jadi fungsinya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, diem kenapa? Gak selesai-selesai nih. Kah, bisa diem Dewi. Awal nugas video terus tak giniin gimana? Ngomong gitu. Diem kenapa? Oke, lanjut kita masuk ke fungsi untuk melakukan tebakan. Jadi di sini ada fungsi void, di mana fungsi ini untuk melakukan tebakan, untuk memasukkan tebakan dan untuk menghasilkan tebakannya tersebut, untuk menghasilkan tebakan itu atau menginisialisasi tebakan itu apakah benar, salah, atau ketinggian atau terlalu rendah, seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke langsung aja ke fungsi utamanya, yaitu fungsi ini digunakan untuk ya sebagai fungsi utama di program tersebut di mana permainan itu dimulai. Nah, untuk runtime ini digunakan untuk menginisialisasi seed random berdasarkan waktu saat itu. Nah, untuk game tebak angka itu untuk membuat objek permainannya dan game tebak untuk memanggil metode tebak dari objek game untuk memulai permainan. Nah, mungkin itu saja. Mungkin kita langsung ke demonya, kita langsung ke runningnya aja.
Di sini kita coba masukin angka 90. Nah, terlalu tinggi, mungkin asalkan 50. Terlalu tinggi. Nah, jadi dari fungsi tadi, dari fungsi void tadi, ini sudah terlihat dari fungsi void tadi, output dari fungsi void tadi. Oke, kita masukkan 30, terlalu tinggi juga, kita masukkan 20. Terlalu rendah berarti ada di antara 20 sampai 30. Kita masukkan 25, terlalu tinggi, 22, berarti 21. 19. 20 lagi coba. Oh, 20 berarti 26. 25. Oh, 24. Nah, jadi ketika jebakannya udah benar, jadi fungsi void tadi, kita fungsi void tadi akan mengeluarkan output seperti ini, dan dari fungsi kelas dan konstruktor tadi, yang dimana konstruktornya digunakan untuk memanggil dari kelas dasar, atau maksudnya konstruktornya ini digunakan untuk memanggil objek. Nah, ini objeknya. Jadi objeknya adalah angka. Nah, mungkin itu saja penjelasan game sederhana saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.